Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Anggota kelompok 1 ada Fitri, Diah, Akmala, Ardiana, Astri, Niken, dan Punung. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Mahfud tahun 2023, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, atau dengan maksud lain, pembelajaran diferensiasi merupakan serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru dan berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri, yaitu 1. Pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, berkelompok, berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Dan yang keempat, peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Selanjutnya adalah pemetaan kebutuhan belajar menurut Tomlinson. Kebutuhan belajar peserta didik dapat dipetakan menjadi 3, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Nah, yang pertama adalah kesiapan belajar peserta didik atau biasa disebut readiness. Itu merujuk pada kesiapan fisik, mental, dan emosional siswa untuk mengikuti pembelajaran. Misalnya, siswa yang memiliki kesejahteraan emosional yang baik cenderung lebih fokus dan siap untuk belajar. Sama halnya dengan siswa yang telah memahami materi yang diajarkan sebelumnya, maka akan lebih siap untuk memahami materi lanjutan. Jadi, kesiapan belajar mempengaruhi sejauh mana siswa dapat mengikuti dan menguasai materi pembelajaran dengan efektif. Selanjutnya adalah minat belajar peserta didik yang merupakan tingkat ketertarikan peserta didik terhadap topik tertentu. Contohnya, peserta didik yang tertarik pada teknologi itu cenderung untuk memahami alat teknologi terbaru. Sementara, siswa yang tertarik pada seni visual akan cenderung menikmati kegiatan melukis, menggambar, atau fotografi. Jadi, pemahaman tentang minat peserta didik ini memungkinkan pendidik untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih menarik dan relevan sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang terakhir yaitu profil belajar peserta didik yang merupakan gambaran lengkap karakteristik pembelajaran suatu individu termasuk gaya belajar, kemampuan, dan potensi pengembangan. Sebagai contoh, siswa yang memiliki gaya belajar visual itu akan lebih suka belajar dengan menggambar, sedangkan siswa dengan gaya belajar auditori itu lebih nyaman belajar dengan melalui pendengaran. Dengan memahami profil belajar peserta didik ini, diharapkan pendidik itu dapat menyesuaikan strategi pengajaran dan materi pembelajaran agar efektif dan sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Yang selanjutnya adalah keberagaman minat bakat. Pada keberagaman minat bakat ini, setiap peserta didik memiliki minat dan bakat atau kemampuan yang berbeda-beda. Contohnya, ada peserta didik yang menyukai pembelajaran yang berkaitan dengan angka, ada peserta didik yang memiliki keahlian dalam bidang seni dan olahraga, dan ada juga peserta didik yang menyukai pembelajaran yang berhubungan dengan alam. Yang selanjutnya yaitu teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Nah, pada teori multiple intelligence itu menjelaskan bahwa setiap orang memiliki 8 kecerdasan yang berbeda-beda. Melalui kecerdasan ini, maka setiap individu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Pada diagram tersebut terdapat 3 zonasi dengan diindikasikan 3 warna yang berbeda, warna putih, kuning, dan hijau. Untuk yang warna putih, mengindikasikan bahwa what I can do
yang menyatakan apa yang tidak bisa saya lakukan. Kemudian yang warna kuning, what I can do with help, menyatakan bahwa apa yang bisa saya lakukan dengan bantuan. Bahwasanya di sini zona perkembangan proksimal, adanya perlakuan yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, mengerucut pada bagian diagram warna hijau, lingkaran warna hijau di sini menyatakan what I can do, yang berarti di sini bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan. Nah, di sini dikatakan sebagai zona perkembangan yang dicapai. Keberagaman tingkat kognitif. Dalam proses pembelajaran, kita sering menjumpai peserta didik dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Contohnya, di sini ada tingkatan. Yang pertama, ada peserta didik yang dapat memahami materi pembelajaran yang dijelaskan oleh guru dengan cepat. Yang kedua, ada juga peserta didik yang harus dijelaskan kembali untuk memahami materi pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya, yang ketiga, ada pula peserta didik yang lambat dalam memahami materi sehingga perlu bimbingan yang lebih intens oleh guru. Zone of Proximal Development memberikan gambaran bahwasanya interaksi sosial berpengaruh pada perubahan mental anak, terutama saat problem solving. Yang kedua, Vygotsky menyarankan agar anak-anak mengembangkan kognitifnya dengan bimbingan orang tua atau rekan yang lebih ahli. Selanjutnya, anak harus didorong atau diajak mengeksplorasi dunia baru di sekitarnya, sehingga mereka mengalami proses belajar yang kompleks. Berikut contoh pada kegiatan sehari-hari. Awalnya anak tidak bisa mengikat tali sepatu. Kemudian, mendapat panduan dan bantuan dari ibunya. Dan pada akhirnya, anak tersebut dapat mengikat tali sepatu dengan benar. Selanjutnya yaitu keberagaman gaya belajar. Nah, di keberagaman gaya belajar itu memiliki teori-teori. Teori pertama yaitu teori learning modalities. Learning modalities atau modalitas belajar merupakan potensi atau kecenderungan dasar yang dimiliki peserta didik. Modalitas belajar ini biasa dikenal sebagai FAK atau Visual, Auditory, dan Kinestetik. Pembahasan pertama yaitu modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Yang kedua, modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Dan yang terakhir, modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing. Teori ekologi. Teori ekologi merupakan suatu pandangan sosiokultural yang dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner. Teori ini menekankan pengaruh lingkungan dalam pengembangan setiap individu yang merupakan hasil dari interaksi antara kondisi lingkungan dengan individu sekitar lingkungan tersebut. Teori ini terdiri dari 5 sistem lingkungan, antara lain mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Peserta didik yang berasal dari sosiokultural yang berbeda memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda pula, sehingga mempengaruhi sudut pandang mereka dan pemahaman peserta didik terhadap suatu permasalahan yang mereka hadapi. Berikut merupakan 5 lingkungan dari teori ekologi yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner. Yang pertama ada mikrosistem. Mikrosistem ini merupakan teori Bronfenbrenner tingkat pertama dan merupakan hal-hal yang bersentuhan langsung dengan anak di lingkungan terdekatnya. Lalu ada mesosistem. Mesosistem ini melibatkan interaksi antara mikrosistem yang berbeda dalam kehidupan anak, di mana saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Lalu ada ekosistem. Ekosistem ini menggabungkan struktur sosial formal dan informal lainnya meski tidak berinteraksi langsung dengan anak. Ekosistem ini tetap mempengaruhi dari mikrosistem. Lalu yang keempat ada makrosistem. Makrosistem ini berbeda dari ekosistem karena tidak mengacu pada lingkungan spesifik dari anak yang sedang berkembang, namun pada masyarakat dan budaya di mana anak tersebut berkembang. Lalu yang terakhir ada kronosistem. Kronosistem ini berkaitan dengan pergeseran dan transisi sepanjang masa hidup anak, baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak dapat diprediksi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.